Syurutu qabulil amali. Syurut qabulil amali, syarat diterimanya amal. Syarat diterimanya amal mudah sebenarnya. Yang itu jadi konsekuensi syahadat. Syahadat itu apa? Beriman lagi. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahadat la ilaha illallah berarti itu ikrar bahwasanya ibadah antum hanya untuk Allah. Nah, ini syarat pertama diterimanya amal. Ketika ibadahnya cuma dikasih buat Allah. Apa ini namanya? Hah? Ikhlas. Syarat kedua, bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Berarti syarat kedua adalah mengikuti ajaran Rasul SAW. Harus dua terkumpul tuh. Nah, kata penulis kita lihat, mahya syurutu qabulil amali. Apa sih syarat-syarat diterimanya amal? Yang ada dia berarti amalan diterima. Kalau nggak ada dia satu aja, amalan tertolak. Yang pertama, syurutu qabulil amal indallahi, syarat diterimanya amal di sisi Allah. Salah satu, ada tiga. Di sini beliau tambahkan satu. Sebenarnya hakikatnya cuma dua. Yang satu udah nggak usah dibahas. Ini yang satu ini sebenarnya udah dipahami, cuma nggak apa-apa kita bahas. Al imanu billahi wa tauhiduhu, beriman kepada Allah. Maksudnya apa? Seandainya orang kafir ikhlas kemudian ngikutin Rasul, diterima gak amalnya? Orang kafir nih puasa ikhlas mengharapkan mengharapkan pahala dari puasanya. Terus puasanya ngikutin Rasul, sahur bukanya pas, diterima gak amalnya? Orang kafir? Enggak. Nah, makanya syarat pertama orangnya harus beriman. Ya, ini bukan kafir, tidak melakukan pembatal keimanan. Qala ta'ala, apa dalilnya bahwasanya orang-orang yang beriman atau syarat diterimanya amal adalah iman? Firman Allah, innal ladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan beramal soleh, kanat lahum jannatul firdausi nuzula, maka bagi mereka jannat, surga-surga, firdaus, nah salah satu nama surga, nuzulan sebagai tempat tinggal. Wa qala sallallahu qala amantu billahi tsumma istaqim. Beliau mengatakan amantu billah, aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian istiqomalah. Lihat di situ ada iman, kemudian baru amal. Iman, amal, iman, amal, iman, amal. Nanti amal baru terbagi jadi dua. Syarat diterimanya amal, ikhlas dan ikut Rasul, atau istilah ikut Rasul kita sebut dengan mutaba'ah. Jadi ikhlas dan mutaba'ah. Tapi sebelum ikhlas dan mutaba'ah, orangnya harus beriman dulu. Ada yang kelewat? Aneh belajar sebentar doang ini. Ngasih materi ntar mereka ngapal. Kenapa ngantuk gak sabaran ya? Sabar ya. Oh gitu. Ini yang pertama. Paham? Jadi amal diterima kalau orangnya beriman. Kalau nggak beriman, mau dia ikhlas, mau dia mutaba'ah, tidak diterima. Yang pertama. Yang kedua, al-ikhlasu. Ini nih. Ketika orang yang sudah beriman, maka amalan yang didatangkan pertama harus ikhlas. Apa sih ikhlas? Ikhlas memurnikan pamrih untuk Allah. Memurnikan pamrih dari Allah. Mengikhlaskan, memurnikan niat untuk Allah. Ingat, ikhlas bukan tanpa pamrih, bukan. Ya, ikhlas justru antum meniatkan, mengharapkan pahala cuman dari Allah semata. Ya, dari kata akhlasa yukhlisu, memurnikan. Kalau misalnya seseorang mengatakan ikhlas maksudnya adalah ridho, maka ini keliru. Misalnya dia melakukan sesuatu terus tidak mengharapkan pamrih dari siapapun, bahkan dari Allah, ini keliru.
Ikhlas mengharapkan pamrih cuma dari Allah semata. Kapan pamrihnya dipalingkan kepada makhluk? Jadinya apa? Pamrih imbalan, mengharapkan imbalan dari makhluk, misalnya pujian dan sebagainya. Jadi ria. Lawan katanya ria, ikhlas. Ikhlas mengharapkan pahala hanya dari Allah semata, bukan tidak mengharapkan pahala. Ya, karena sebagian orang mengatakan gitu, ikhlas itu beribadah nggak pengen masuk surga, nggak takut sama neraka. Itu bukan ikhlas tuh, bodoh. Ya, tentu seseorang ketika beribadah, Rasulullah SAW dan Allah memotivasi untuk minta surga. Nggak boleh dibilang misalnya ikhlas itu justru nggak minta surga. Berarti Rasul dan Allah ngajarin yang nggak benar dong. Rasul dan Allah dan Rasulnya mengajarkan kita untuk mengharapkan pahala. Nah, berarti itu ikhlas. Ya, memurnikan pahala dari Allah. Dia sholat, dia nggak peduli makhluk nilai dia apa. Yang dia tahu pahalanya. Wahwal amalu, lihat, dan dia adalah ikhlas itu al-amal, beramal min ghairi riya, tanpa ingin dilihat manusia. Kalau manusia lihat ya udah. Ya, yang penting tidak ada keinginan dilihat. Kalau ternyata orang lihat, ya udah. Paham? Kalau ternyata orang puji, ya sudah. Yang penting keinginan itu nggak ada ketika dilakukan amal solehnya. Paham saudara? Wala sum'atin, dan tidak juga ada sum'ah. Sum'ah itu pengen dipuji dengan pendengaran. Misalnya gini, antum beramal, amalnya sudah selesai, kemudian diceritakan dalam rangka orang antum pengen orang memuji antum. Misalnya antum sholat malam kemarin, riya udah nggak mungkin, karena riya terjadi ketika amalan sedang dilakukan. Kalau sum'ah biasanya amalannya sudah berlalu, terus antum cerita, aduh ngantuk nih hari ini nih. Biar temennya mancing, emang kenapa ngantuk? Habis sholat malam misalnya gitu kan. Nah, ketika datang perasaan ingin dipuji dengan cerita antum terhadap amalan, ini berarti sum'ah, pengen didengar, ya, maka ini termasuk pembatal dari keikhlasan. Ya itu kan amalannya juga nggak ada. Orang antum tidur, apa yang dikhawatirkan hilang? Ya itu nggak termasuk. Amalannya sudah terjadi, antum pengen pujian manusia dari amalan tersebut. Ini baru ketidakikhlasan. Ya, kalau kepujiannya datang dari pendengaran, maksudnya antum ceritakan sum'ah. Kalau pujiannya datang dari penglihatan manusia, ini disebut riya. Riya dari kata aro yuri riyaan, dari kata ro'a yaro ru'yatan, melihat. Kalau sum'ah dari kata sami'ah, mendengar. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, lihat di antara hadis untuk ikhlas, ayat untuk ikhlas, fada'ullaha mukhlishina lahuddin, ibadahilah Allah dengan memurnikan untuk dia di sini Allah ad-dina, ketundukan. Maksudnya memurnikan apa? Menjadikan tujuan ibadah satu-satunya cuman Allah. Ini yang kita kenal dengan ikhlas. Lihat, lahu baginya, ad-dina di sini maknanya ketundukan. Ibadahilah Allah dengan memurnikan untuk Allah ketundukan. Tahu ya, tahu memurnikan ya? Maksudnya enggak dikotori dengan niat-niat untuk makhluk. Murni, tahu murni kan? Bersih. Niatnya hanya untuk Allah. Ini yang disebut ikhlas. Gampang ya dalilnya? Yang ketiga, syarat yang ketiga, harus terkumpul tiga-tiganya. Hilang satu enggak diterima amal. Yang ketiga al-muwafaqah. Muwafaqatu, berkesesuaian. Atau boleh juga sesuai. Lima ja'a bihir rasulu, sesuai dengan apa yang Rasul datang dengannya. Sesuai dengan ajaran Rasul, gitu aja simpelnya. Qala Allah Ta'ala berfirman, wa ma atakumur rasulu, apa yang Rasul bawa untuk kalian, ma apa-apa yang ata bawa kum kalian ar-rasulu, Rasul, fakhudhuhu,
maka ambillah dia. Wa manahakum, apa yang beliau naha melarang kum kalian anhu darinya fantahu berhenti, jangan diamalkan. Nah, ini perintah Allah untuk mengamalkan apa yang Rasul ajarkan saja, dan yang beliau larang jangan lakukan. Fakhuduhu, ambillah, lakukanlah. Ada yang terlewat saudaraku? Ada? Dari awal lagi. Ma apa-apa yang atakum bawa kum kalian. Ar-rasulu, rasul, apa yang Rasul bawa untuk kalian. Fakhuduhu, maka ambillah. Wa manahakum anhu fantahu, dan apa yang ia larang darinya berhentilah. Wa qala sallallahu, dan Nabi juga bersabda. Hadis ini alhamdulillah antum sudah hafal. Harusnya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Masih hafal enggak? Man, barang siapa amila, beramal, amalan dengan satu amalan, laisa alaihi, tidak ada di atasnya amruna, perkara kami, agama kami, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Barang siapa beramal dengan sesuatu yang tidak ada ajarannya dari agama kami, intinya gitu, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Jadi apa syarat diterimanya amal? Yang pertama, kan beriman kepada Allah dan mentauhidkannya. Berarti nggak boleh kafir, nggak boleh berbuat syirik. Orangnya. Kemudian setelah orangnya baru amalannya. Ketika beramal harus dua. Ikhlas, murni, mengharapkan pahala dari Allah saja. Yang kedua, itu ikhlas juga kalau tidak ria. Muwafaqah atau muwafaqah. Sesuai dengan ajaran Rasul. Jadi tiga itu kita pecah dua. Yang pertama, keadaan orangnya dia harus beriman. Yang kedua, amalannya harus didatangkan dua syarat, ikhlas dan muwafaqah. Ya. Contoh, kita contohkan yang hilang satu-satu dari syarat ini. Misal, yang hilang syarat yang pertama, berarti dia nggak iman. Bayangkan ada orang kafir, tadi Anda bilang, dia puasa mengharapkan pahala dari Allah, bukan dari selain Allah. Benar-benar mengharapkan pahala dari Allah. Lakuinnya persis dengan apa yang Rasulullah SAW lakukan. Sahur, bukanya pas, diterima nggak? Nggak. Kita tukar. Sekarang imannya ada, mukmin, seorang Islam. Ketika beramal ngikutin Rasul, ya, dia azan sesuai dengan azannya Rasulullah SAW. Dia orang Islam, tapi keikhlasannya nggak ada. Ketika azan dia pengen dipuji cewek misalnya, diterima nggak amalnya? Enggak, karena dia riya ketika melakukannya. Dia beramal supaya dipuji manusia. Paham? Contoh yang terakhir, muwafaqahnya nggak ada. Datang orang mukmin, dia azan, ikhlas, murni untuk Allah. Tapi pakai bahasa Indonesia, Allah Maha Besar misalnya. Ngikut Rasul gak? Enggak. Diterima gak? Ikhlas nih, diterima gak? Enggak. Paham? Tiga ini mesti ada, nggak boleh hilang satu. Hilang satu tidak diterima amalannya. Apa tadi yang pertama? Iman. Kemudian amalannya tersebut terdiri dari dua syarat lagi, ikhlas dan muwafaqah. Bahasa lain muwafaqah ittiba, bahasa lain ittiba mutaba'ah. Tiga ini bisa kita sebut. Intinya ngikutin Rasul SAW. Ya, paham? Sekarang antum hafalkan dalil-dalilnya.